Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Humaira Fatullah. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar Angkatan 2022. Kalau boleh tahu saya sedang berbicara dengan siapa? Dengan Alfiaf Arman. Baik, terima kasih. Jadi tujuan saya melakukan wawancara guna untuk eh, melengkapi nilai saya dalam mata kuliah wawancara. Dan pada hari ini saya ingin meminta kesediaan waktu dari kakak kurang lebih selama 45 menit. Apakah kakak bersedia? Iya, insyaallah. Ya. Saya juga mohon izin untuk mengambil video dan merekam suara kakak guna untuk mempermudah saya dalam melakukan dalam menulis laporan. Iya. Apakah kakak bersedia? Iya. Baik, terima kasih ya. Baik, bagaimana hari-hari kakak sejauh ini yang kakak rasakan? Untuk sekarang lagi sakit sedikit, yang demam-demam. Alhamdulillah sekarang sudah tenang. Baik, sudah tidak terlalu ya. Berarti sebelumnya kakak itu sempat merasakan sakit pada fisik kakak. Iya. Baik. Kapan kakak mulai merasakan ada perubahan fisik yang kakak alami? Kayak kapan kakak mulai merasakan sakit? Sebab pas Sakit. saya pas saya lagi beraktivitas itu kepala saya sakit, jadi itu saya pun berbaring dan di situ pun saya mendapatkan. Baik. Dan yang kakak rasakan itu kan perubahan secara fisik. Apakah kakak merasa lemas atau kakak merasa kayak kecapean? Apakah seperti itu? Iya, capek, lemas. Baik. Apakah kakak merasakan ada rasa sakit atau nyeri pada bagian tubuh kakak? Ada. Ada. Baik. Apakah kakak merasa ada penurunan berat badan dalam 2 minggu terakhir ini? Kayaknya ada. Kayaknya ada ya kak. Baik. Selanjutnya, apakah kakak merasakan ada gejala psikologis yang terjadi pada kakak? Mungkin seperti kakak merasa cemas atau kakak merasa stres dalam beberapa minggu ini. Apakah kakak merasakan itu? Alhamdulillah tidak ada stres. Oh, tapi kakak ada rasa cemas atau tidak? Ada. Ada rasa cemas ya. Baik. Bagaimana hal tersebut? Bagaimana sih rasa cemas itu mempengaruhi kakak dalam beraktivitas? Apakah kakak jadi tidak fokus atau bagaimana? Jadi tidak fokus dalam beraktivitas karena cemas sama tubuh saya. Sama tubuh kakak yang kurang ini ya, kurang sehat ya. Jadi baik. Kalau akhir-akhir ini bagaimana pola tidur yang kakak rasakan? Untuk akhir-akhir ini susah karena terlalu sakit dirasa, Baik. jadi susah tidur. Susah tidur ya. Sakit memang jelas. Baik. Sakitnya itu secara fisik ya berarti. Iya. Fisiknya sakit. Oke, baik. Sebelum kakak tidur, apakah kakak sering memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kakak pikirkan? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Baik. Eh, apakah apakah kakak merasa kakak menjadi tidak nafsu makan karena kecemasan tersebut atau bagaimana kak? Iya, saya pernah tidak ada nafsu makan karena kecemasan tersebut, Iya. karena sakit yang dialami. Baik. Berarti sejauh ini kakak itu merasa susah tidur dan kakak juga merasa cemas ya berarti. Iya. Baik. Untuk kakak sendiri ini, kakak itu orangnya sulit melakukan komunikasi sama orang lain. Kakak itu sulit berbicara kah kepada orang lain atau tidak? Kalau saya itu cepat akrab, jadi saya cepat langsung ngajak bicara orang. Yang penting sudah dekat dulu, jadi itu berbicara kan betul. Baik. Bisakah kakak ceritakan bagaimana sih kakak menjalani hari-hari kakak bersama teman-teman kakak? Jadi saya
itu biasa bermain siang-siang Iya. di rumah teman saya bermain game. Sudah itu saya pun kembali ke rumah saya dan melakukan sholat. Setelah sholat saya pergi berolahraga sama teman-teman saya. Sudah itu saya pun kembali untuk sholat maghrib, dan sudah sholat maghrib saya pun makan, Baik. dan setelah saya makan saya melanjutkan sholat isya, dan sudah sholat isya saya pun lanjut lagi bermain sama teman saya sampai jam 11. Jadi kakak ini termasuk orang yang suka bermain ya bersama teman-teman Iya. kakak, berarti kakak suka menghabiskan waktu berarti bersama teman-teman kakak ya. Iya. Baik. Selanjutnya, apakah kakak pernah rasa cemas ketika sedang berinteraksi sama orang? Pernah, Pernah. karena situ saya lagi sakit juga situ, jadi saya memaksakan bermain sama teman-teman saya. Oh, jadi kakak ini sebenarnya tidak mau bermain, tapi karena kakak ini lagi sakit, Iya. terus kakak tetap mau bermain dengan teman-teman kakak, jadi kakak paksakan ini. Jadi kayak ada rasa cemas juga ya dari dia. Baik. Terus kalau misalnya nih kakak lagi bertengkar dengan teman kakak, bagaimana cara kakak untuk baikan lagi sama teman kakak? Cara saya itu dengan cara mengajak bicara dengan baik-baik lagi. Kemudian saya pun menahan lagi pundaknya dan saya pun meminta maaf pada salah saya. Baik. Selanjutnya, kalau boleh tahu kakak ini sekarang di jenjang pendidikan apa? Lagi sekolah di SMP kah, SMA atau SD? Saya sekarang lagi di SMP, yaitu di Pondok Pesantren Markas Imam Ali yang ada di Antang, yang dimana saya sudah kelas 3 sekarang dan sudah mau tamat. Sudah mau tamat. Coba bisa tidak kakak ceritakan mengenai kakak dulu itu di SD bagaimana, terus kakak masuk SMP, apakah kakak merasakan ada perubahan dari kakak SD dan SMP atau tidak? Saya waktu SD itu saya pemikiran saya tuh kebanyakan bermain, kebanyakan bermain beli apa sini-sini. Dan ketika saya bernaik di tingkat SMP, di situ pun saya mulai merasa kalau belajar itu lebih penting. Saya pun lebih fokus kepada pembelajaran dan juga membawakan kedua orang tua. Baik. Kalau boleh tahu kakak ini selama menjalankan pendidikan, kakak itu termasuk orang yang pernah kayak berprestasi atau tidak? Apakah kakak pernah menang lomba atau seperti apa? Apakah pernah? Saya pernah membawa nama pesantren saya di futsal di Liga Wahda, yang dimana situ Wahda membuat lomba, kita pun mengikutinya. Baik. Dan Itu di SMP ya berarti ya, yang sekarang ya. Kalau SD kakak pernah ada prestasi kah, atau kakak itu dulu seorang yang selalu ranking 1 atau bagaimana? Oh, saya dari kelas 1 sampai kelas 3 itu ranking 1 terus. Ya. Dan kelas 4 ke 5 tuh 2, 3. Ya. Dan pas kelulusan saya mendapatkan juara 1 umum ketika lulus. Wah, berarti kakak cukup berdampak ya pada SD itu, ada prestasi yang kakak tuai ya pada SD. Nah, terus apa ada pengalaman yang kakak kurang nyaman selama kakak menempuh pendidikan, baik itu di SD atau mungkin sekarang, ada pengalaman yang kakak rasa kurang nyaman? Yang kurang nyaman tuh yaitu dengan situasi di pesantren itu kurang nyaman karena panas, jadi ya bolehlah bisa ditahan. Tapi kakak ada rasa kurang nyaman ya, berarti mungkin belum beradaptasi ya dengan itu, atau sampai sekarang kakak merasa masih kurang nyaman dengan itu? Sekarang ya udah enggak, karena yang ditahu itu sudah mau lulus. Jadi sudah lebih lega begitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, jika ada masalah nih yang kakak alami selama kakak menempuh pendidikan itu, bagaimana cara kakak mengatasi? Mungkin kakak jadi malas belajar. Nah, bagaimana cara kakak supaya kakak itu tidak malas belajar lagi? Yaitu dengan memaksa diri dan juga lebih fokus agar bisa lagi kembali, yang dimana
kerajinan yang dihilangkan dan akan kembali lagi ketika kita memaksakan diri. Baik. Oh, jadi kakak menanamkan kalau kakak memaksakan diri kakak akan lebih ini ya, kakak akan lebih lebih ini lagi, lebih seperti semangat lagi dalam menjalani pendidikan. Baik. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kakak sedang ada di dalam satu hubungan romantis atau tidak? Untuk sekarang tidak ada. Oh, baik. Karena saya lebih fokus belajar dan teman-teman saya. Oh, jadi kakak ini belum ada hubungan ya? Iya. Sejauh ini kakak fokus berarti dengan teman-teman dan pelajaran. Terus ini kita berbicara ke depan ya. Kakak itu mau pasangan yang seperti apa sih? Entah itu mungkin seperti ibu kakak atau seperti siapa yang kakak inginkan. Kakak itu mau pasangan yang seperti bagaimana? Mungkin bisa disebutkan ciri-cirinya. Untuk sekarang mungkin tidak dulu karena masih fokus belajar, dan ketika selesai belajar baru bisa dipikirkan gitu. Oh, untuk sekarang mungkin kakak belum ada terfikirkan ya soal itu. Baik. Apakah kakak itu pernah kayak khawatir tentang hubungan kayak hubungan romantis? Kakak khawatir? Kakak merasa kayak takut untuk melakukan hubungan romantis kayak pacaran begitu? Saya tidak pernah mendapatkan hubungan seperti itu karena saya lebih suka bermain sama teman-teman saya, dan dimana banyak sih juga yang ini, tapi saya lebih fokus bermain sama teman-teman saya. Baik. Apakah kakak itu lebih sering berinteraksi berarti dengan lawan jenis daripada sesama jenis, atau sesama jenis? Sesama jenis. Lebih sesama jenis ya, karena mungkin lingkungan kakak juga rata-rata sama sesama jenis sama kakak ya, jadi lebih sering itu. Baik, menurut kakak itu lebih nyaman jika bersama perempuan atau bersama laki-laki? Saya lebih nyaman bersama laki-laki karena semua ciri-ciri pria, fisik pria itu semua ada di laki-laki, karena kita bermain tuh kayak bermain bola. Karena perempuan tidak ada main begituan. Oh, jadi kakak ini lebih nyaman sama laki-laki karena laki-laki mungkin lebih bisa diajak bermain ya, daripada perempuan mungkin ada sisi sensitifnya, lemah atau apa, mungkin seperti itu ya. Baik. Apakah kakak mengetahui proses ketika kakak dilahirkan? Pernah diceritakan mungkin sebelumnya sama ibu kakak tentang itu? Saya tidak tahu. Tapi berarti kakak kurang tahu ya soal itu. Baik. Apakah kakak ini dilahirkan secara normal atau sesar? Alhamdulillah saya dilahirkan secara normal dengan ibu saya. Baik. Kakak bisa nggak sih kayak ceritakan bagaimana, mungkin ibu kakak itu pernah cerita dulu waktu kakak dilahirkan itu ibu kakak itu lagi di mana atau bagaimana? Kakak ada tahu tidak soal itu atau tidak? Ada. Coba bisa diceritakan. Yang dibilang ibu saya itu pas saya lahir, ibu saya di rumah sakit. Kemudian ibu saya pun beberapa hari dulu menginap di rumah sakit untuk bisa menghilangkan dulu rasa sakitnya. Kemudian ibu pun saya pun pulang ke rumah dan membawa saya juga, dan saya pun dirawat di rumah di situ. Oh ya, baik. Berarti kakak di rumah sakit ya dilahirkannya. Kalau boleh tahu ini, ibu kakak pernah bilang tidak kalau kakak itu dilahirkan fisik kakak itu bagaimana? Apakah bagus atau sehat? Alhamdulillah saya lahir itu fisik saya itu sehat, bagus, karena pencernaan yang dilakukan oleh ibu saya. Baik. Bisakah kakak cerita bagaimana sih perkembangan yang mungkin kakak tahu soal kakak, yang misalnya kakak dari kecil itu kakak bagaimana, kakak itu lebih cepat berbicara kah atau lebih cepat berjalan? Coba mungkin bisa kakak ceritakan. Saya waktu kecil itu suka sekali bermain. Saya itu aktif dulu. Aktif ya waktu kecil. Jadi sering keluar rumah, karena dulu juga orang tuanya kerja itu di luar, jadi sendiri di rumah langsung keluar aja main sama teman-teman di luar.
Jadi kakak itu lebih banyak berinteraksi berarti dengan teman-teman ya dari kecil berarti. Dan kakak itu termasuk anak yang aktif berarti ya. Baik. Eh, apakah kakak ada memiliki riwayat penyakit sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada penyakit secara fisik. Tidak. Palingan cuman kayak penyakit-penyakit biasa saja ya. Mungkin tidak ada penyakit berat. Baik. Apakah penyakit yang kakak sempat pernah alami ini, kakak itu pernah sampai masuk ke dalam rumah sakit? Tidak pernah. Cuman puskesmas saya periksa, terus mendapatkan hasilnya. Berarti sakit dan hanya ke puskesmas untuk mengecek saja ya hasilnya. Oke, baik. Bisakah kakak ceritakan mungkin pas kakak dibawa ke puskesmas, sebelum kakak dibawa ke puskesmas itu kakak tuh merasakan apa? Sebelum saya dibawa ke puskesmas itu saya merasa panas badan saya, pusing dan lemas sekali diri saya situ. Kemudian saya pun dibawa ke puskesmas dan di situ saya diperiksa darah saya dan saya menunggu hasilnya, dan hasilnya yang dikeluarkan itu adalah tipes. HB saya sangat rendah dan dimana hampir mau berdarah. Berarti itu sudah cukup ini ya, kakak pernah tipes ya berarti. Baik. Apakah saat ini kakak ada dalam perawatan rutin? Iya, saya lagi dikasih obat. Yang dimana obat itu 3x1, ada juga 2x1 yang diberi oleh dokter ketika saya periksa. Jadi kakak itu lagi sakit ya, berarti lagi dalam perawatan, jadi harus minum obat ya berarti. Baik. Tapi kakak ini minum obat dalam jangka waktu yang panjang atau kakak akan berhenti kalau kakak sudah sembuh? Dalam jangka waktu yang panjang. Dalam jangka waktu yang panjang ya berarti. Baik. Bisa mungkin kakak menceritakan bagaimana perkembangan fisik kakak dari kecil sampai sekarang? Apakah kakak bertambah tinggi atau bagaimana? Jadi saya waktu kecil itu kecil dan ketika kelas 6 SD saja masih kecil, dan ketika SMP saya masuk ke pesantren, di situ saya merasa banyak perubahan. Ketika saya libur, saya sudah tinggi sama-sama sama kayak om saya, ibu saya, dan badan saya juga bertambah besar. Baik. Jadi kakak itu merasakan perubahan kakak itu pas sudah SMP ya? Jadi SD itu masih belum terlalu terasa berarti perubahannya. Oke, baik. Apakah kakak merasa kalau perkembangan kakak itu lama atau tidak? Perkembangan saya pas di SMP itu saya merasa cepat ya berarti. Cukup cepat ya berarti. Baik. Selama kakak hidup, apakah kakak pernah mengalami cacat atau kakak pernah mengalami cacat secara fisik atau tidak? Alhamdulillah tidak pernah. Alhamdulillah ya. Apakah kakak pernah mengalami cedera fisik? Pernah. Kalau boleh tahu apa itu cedera? Ketika saya pas main futsal itu saya jatuh dan kaki saya situ keselio dan tidak bisa bergerak. Berarti kakak pernah terkilir ya gara-gara orang itu ya. Baik. Apakah ada masalah kesehatan yang menghambat kakak dalam perkembangan fisik kakak? Sekarang tidak ada. Alhamdulillah ya, tidak ada ya. Apakah kakak termasuk orang yang aktif dalam berolahraga? Ya. Selanjutnya, bisakah kakak menceritakan kakak itu dari kecil seorang yang seperti apa? Yang kayak mungkin secara mental yang kayak kakak itu dari kecil itu orangnya gampang menangis kah atau bagaimana? Saya waktu kecil dari dulu itu sangat jahil, suka jahilin orang dan tidak suka menangis juga. Suka juga menangis. Waktu kecil ya berarti suka menangis. Apakah kakak pernah mengalami stres yang berlebihan? Pernah. Baik. Apakah kakak pernah merasakan cemas, kayak khawatir
kayak takut yang berlebihan, Hmm, yang kayak kakak takut takut akan terjadi sesuatu atau apa, pernah atau tidak? pernah. Pernah ya. Baik. Apakah kakak pernah merasa kesepian? Iya pernah. Pernah. Apakah kakak pernah berpikir dan pikiran kakak itu mengganggu kakak? Pernah juga. Baik. Kalau boleh tahu, kakak itu merasa cemas itu pas kapan? Pas Apakah pas kakak masuk pesantren atau bagaimana? pas saya masuk pesantren, awal Oh. masuk itu saya memikirkan terus gimana orang tua saya di rumah. Ya kakak merasa cemas ya Iya. dengan itu. Baik. Kalau stres, kalau boleh tahu kakak itu stres juga pas masuk pesantren atau bagaimana? Stres pas kekalahan saya di situ, saya sangat stres sehingga saya tidak fokus dalam belajar. Oh, kakak merasa stres itu karena kakak kalah dalam pertandingan berarti. Tapi kakak pernah merasa stres tidak dengan mungkin, kan kakak di pesantren, kakak itu ada hafalan ya berarti. Nah, kakak pernah merasa stres tidak dengan hafalan-hafalan itu? Iya, karena susah masuk Iya. baca-baca terus, jadi sih saya stres dan saya pun ya istirahat dulu, kemudian saya menghafal lagi. Jadi apakah stres itu pernah mengganggu fisik kakak? Kakak pernah stres sampai kakak itu sakit? Iya. Pernah ya? Baik. Selanjutnya, apakah kakak sering mengalami perubahan mood? Jadi kayak kakak itu kadang sering marah-marah sendiri, kadang sering kayak tidak mood. Apakah kakak pernah merasakan? Iya pernah. Baik. Apakah orang-orang di sekitar kakak, apakah misalnya teman-teman kakak itu kadang bikin kakak itu kayak tidak mood? Iya pernah juga. Oh, pernah juga ya. Baik. Apakah kakak pernah marah atau menangis yang kayak kakak itu tidak bisa kontrol gitu? Pernah juga. Baik. Eh, Mungkin bagaimana sih cara kakak supaya kakak itu tidak menangis, tidak marah-marah secara berlebihan? Saya pergi menyendiri dan saya meredamkan emosi saya situ, dan saya meredamkan stres saya semua di situ sehingga hilang sendiri. Oh, baik. Apakah kakak merasa puas dengan hubungan keluarga atau hubungan pertemanan yang kakak jalani sekarang? Ya, saya merasa puas dengan hubungan teman saya dan juga keluarga saya yang sangat menyayangi saya dari kecil dan sampai besar. Baik. Apakah hubungan kakak dengan teman-teman kakak ini sangat berdampak terhadap kehidupan kakak? Iya, karena yang saya bermain itu berdampak juga untuk masa depan saya, yang dimana yang permainan saya, yang dimana cita-cita saya itu yang akan kugapaikan. Oh, baik. Jadi teman-teman kakak ini membantu ya dalam kehidupan kakak ya. Iya. Ya. Apakah kakak pernah memiliki pengalaman yang kayak pernah dicueki sama teman kakak sebelumnya? Pernah. Pernah ya. Mungkin ada masalah ya waktu Iya. itu jadi. Sejauh ini menurut kakak hubungan yang membuat kakak nyaman itu seperti apa? Hubungan teman yang seperti apa yang membuat kakak nyaman? Teman-teman yang suka bercanda, yang sering jalan sama-sama, yang biasa menemani saya ketika susah dan juga ketika saya senang. Oh, baik. Bagaimana cara kakak kalau semisal kakak lagi marahan sama teman kakak ini? Kayak bagaimana sih cara kakak supaya kakak baikan lagi sama temannya kakak? Saya mengajaknya dia bicara lagi dan saya pun merangkulnya dan saya pun meminta maaf situ. Ya, kalau kakak merasa salah berarti kakak meminta maaf ya. Iya. Baik. Eh, Tadi kita kan sempat bahas soal stres ini. Kakak pernah mengalami stres kan karena pendidikan, karena mungkin ada hubungan-hubungan sosial yang menurut kakak itu berat buat kakak. Ya. Jadi selama kakak sekolah ini kakak itu sempat merasakan stres yang sangat-sangat stres yang sampai membuat kakak sakit ya tadi. Iya. Nah, baik. Karena kakak pernah mengalami itu,
Apakah menurut kakak hal tersebut itu sangat berdampak pada kehidupan kakak, kayak sangat buat kakak itu kayak sedih atau bagaimana? Karena Iya, stres. stres itu menurut saya bisa membuat saya sedih karena di situ saya bisa meredamnya, tapi di situ saya sangat stres, jadi saya pun tidak bisa mengendalikan tubuh saya gitu. Bisa. Baik. Apakah stres itu karena ada tekanan dari tugas-tugas sekolah atau bagaimana? Iya, Stres dari tekanan tugas-tugas sekolah ya berarti. Tapi karena kakak merasa stres karena tugas sekolah, apakah kakak juga merasa stres karena hubungan pertemanan kakak atau tidak? iya saya juga pernah merasakan stres dengan berhubungan dengan saya. Kalau boleh tahu itu kakak itu kayak stres kenapa? Kalau dengan hubungan pertemanan. Karena ada juga teman saya yang baperan. Ah, jadi kakak merasakan eh, teman kakak ini terlalu baperan ya. Jadi kakak itu kayak eh, bingung mau hadapinya bagaimana kan? Iya, Oh iya ya. Eh, terus eh, bagaimana sih dukungan dukungan keluarga kakak selama ini, kayak kakak kan di pesantren ini, jadi kalau boleh tahu kakak ini orang sini atau bukan? bukan. Bukan, berarti kakak di sini tuh tidak ditemani oleh orang tua ya Iya. dalam melakukan pendidikan. Kalau boleh tahu kakak di sini itu tinggal dengan siapa? Dengan tante saya, om saya. Baik. Nah, coba saya tanyakan dulu, apakah kakak dapat dapat kayak semangat dari orang-orang yang jauh dari kakak seperti ibu kakak, mungkin tadi kan kakak bilang orang tua kakak tidak mendampingi. Bagaimana sih cara cara orang tua kakak itu menyemangati kakak? Dengan memberi motivasi Iya, dan juga memberi semangat. bersemangat. Eh, Menurut kakak orang yang sekarang kan kakak tinggal dengan tante kakak ya. Bagaimana menurut kakak? Apakah dukungan dari tante kakak juga ini penting buat kakak atau tidak? Iya, penting juga. Penting juga ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah eh, apakah kakak eh, punya punya rasa ingin berhenti berhenti mungkin kayak berhenti sekolah atau berhenti menghafal gara-gara stres ini? Pernah. Pernah ya, kakak pernah merasakan hal itu. Eh, Baik, selanjutnya apakah orang tua kakak ini pernah tidak menekan kakak, kayak maksa kakak untuk melakukan pendidikan ini atau memaksa kakak masuk pesantren deh? Apakah orang tua kakak pernah memaksa kakak atau tidak? Ya, pas awal-awal itu orang tua saya ingin sekali pengen saya masuk pesantren. Ya. Karena situ saya tidak mau, jadi saya terpaksa masuk pesantren. Oh, kakak merasa terpaksa awalnya masuk pesantren. Kalau menurut kakak, karena kakak terpaksa, apakah kakak rasa stres atau tidak? Iya, rasa stres. Oh, coba bisa kakak ceritakan awal-awal kakak masuk pesantren itu kakak rasa bagaimana? Awal masuk pesantren itu eh, yang saya rasakan tuh sedih, stres, dan juga emosi banget. Stres, sedih, emosi. Kalau boleh tahu itu kakak emosi karena apa? Emosi karena menjauh lagi dari teman saya. Jauh lagi dari teman, orang tua, oh, teman-teman kakak di tempat tinggal kakak ya sebelumnya terkhususnya. Nah, setelah kakak mengalami stres, apakah kakak hanya diam, hanya menangis atau marah saja, atau setelah itu kakak mulai berbaur lagi kepada lingkungan baru kakak? Saya berbaur lagi sama lingkungan baru saya mencari teman baru, dan saya langsung mengajaknya bicara. Iya. Jadi kakak itu stres, tapi setelah itu kakak coba lagi ya untuk
membangun lagi hubungan dengan teman-teman baru ya di sini. Baik. Apakah kakak pernah, kan ini pesantren kita tahu kayak ada kayak cukup ketat ya, karena tidak boleh pegang HP ya. Kalau kalau nah, apakah kakak pernah stres karena tidak ada hiburan lain selain HP mungkin? Kan kakak di sana mungkin hanya bermain bersama teman, berolahraga. Apakah kakak pernah merasa stres karena tidak memegang HP? Pernah. Saya stres jauh dari medsos, game-game saya. Oh, berarti kakak ini termasuk orang yang suka bermain game ya. Jadi kakak itu merasa tidak ada hiburan mungkin karena di pesantren itu kakak itu terus dibikin toh. Yeah. Jadi kakak kayak bosan gitu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara kakak menjaga antara bagaimana cara kakak agar hubungan teman kakak ini seimbang juga sama belajar kakak? Jadi kakak tidak bermain terus. Bagaimana sih cara kakak supaya tidak bermain terus tapi kakak juga fokus sama pelajaran? Bagaimana? Dengan mengatur waktu. Mengatur waktu ya. Apakah ada cara lain menurut kakak selain mengatur waktu? Itu saja Kak. Baik. Mengatur waktu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kakak kan sempat merasakan cemas ya. Nah, kalau boleh tahu itu kakak itu cemas karena apa? Cemas karena di situ saya meninggalkan orang tua saya, teman-teman saya juga, dengan rumah saya yang tercinta. Saya meninggalkan diri saya cemas. Jadi cemas yang kayak sedih begitu ya. Yeah. Oke, baik. Nah, selama kakak cemas, stres, bagaimana sih kondisi fisik kakak? Untuk awal-awalnya bagus saja, tapi sekian lama-lamanya juga saya pun sakit. Dan kondisi tubuh saya situ lemah langsung. Oh, lemah ya. Jadi awalnya kakak itu karena gara-gara stres, berarti jadi fisik kakak juga ikut ini ya, ikut merasakan sakit berarti ya. Yeah. Oke. Apakah stres dan cemas ini sangat memiliki pengaruh yang besar buat hidup kakak? Iya, mempengaruhi hidup saya. Kalau cara kakak sendiri untuk mengatasi agar kakak tidak stres lagi itu bagaimana? Dengan cara bermain game atau pergi bermain sama teman-teman saya. Tadi tuh bermain game berarti tuh di rumah ya. Nah, saya mau tanya ini, kalau misalnya kakak di pesantren, supaya kakak itu tidak stres, tidak sedih, itu bagaimana caranya kakak hadapi itu? Saya pergi lari-lari bersama teman saya. Oh, lari ya. Dia mungkin lebih ke olahraga berarti. Yeah. Kakak supaya tidak stres itu kakak olahraga. Nah, jadi kan ini kakak lagi sakit ya, lagi kurang sehat. Nah, apakah ini gara-gara ada stres juga atau karena kakak itu kecapean? Menurut kakak ini kakak sakit itu karena ada pengaruh stres atau cuman kecapean saja karena terlalu banyak berolahraga? Cuman kecapean saja karena sering sekali olahraga dulu tiap hari, tiap sore. Iya. Tapi kakak pernah tidak sakit gara-gara stres? Pernah. Pernah ya. Contohnya itu seperti apa? Apakah Seperti kakak sakit kepala, mual? Pernah? Kepala, pusing. Pusing, mual juga, apakah kakak mual? Tidak. Untuk mual tidak ya, cuman pusing, sakit kepala seperti itu. Baik, kan tadi kakak merasakan itu apa. Nah, saya mau bertanya nih, kalau kakak sedang merasa stres, bagaimana pola tidur kakak? Tidur saya makin tidak teratur. Tidak teratur. Stres, jadi susah tidur juga.
kalau misalnya kakak di pesantren ini kan kakak dituntut ya untuk bangun pagi. Iya. Nah, terus kalau misalnya kakak susah tidur ini, kan kakak juga susah ya bangun pagi. Nah, paginya itu kakak rasa bagaimana? Kayak apakah lemas atau bagaimana? Rasa lemas, jadi saya pun memaksa diri saya untuk tetap mengikuti pelajaran. Baik. Eh, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih guru kakak di sana? Kan tadi saya sudah tanya soal teman-teman kakak, soal orang tua kakak. Nah, kalau guru kakak sendiri di sana itu bagaimana? Baik kah atau mendukung kah atau galak atau seperti apa? Guru saya sana tuh ada baik, emosian, bikin emosi, ada juga so jago. Baik. Jadi guru-guru kakak cukup beragam juga ya. Ada yang baik, ada yang emosi. Nah, menurut kakak selama ini kakak ada stres karena ditekan oleh guru atau tidak? Ada stres ya. Contohnya seperti apa itu? Bisa diceritakan? Dipaksa membersihkan. Dipaksa membersihkan ya. Selain itu apa? Selain itu dilarang olahraga. Oh, sempat dilarang olahraga berarti sama guru kakak. Selain itu apa? Mungkin dari segi pelajaran, apakah kakak pernah ditekan oleh guru kakak yang kayak dipaksa untuk ikut pelajaran atau bagaimana? Dipaksa untuk mentor, padahal situ saya belum hafal-hafal juga. Jadi itu membuat kakak stres ya berarti, karena ada tekanan dari guru kakak juga ya. Baik. Selanjutnya, kan tadi kakak bilang kalau guru kakak ini adalah perannya dalam membuat kakak stres. Apakah, pertanyaan saya itu, apakah guru kakak juga ada enggak sih guru kakak juga yang kayak mendukung, kayak kalau semisal kakak susah menghafal, dia tuh kayak tidak apa-apa? Apakah ada guru kakak yang seperti itu atau tidak? Ada, tidak yang bodo amat, biarin aja. Tapi ada juga yang peduli ya. Iya. Yang peduli, yang kayak tidak apa-apa, jangan menghafal dulu, mungkin istirahat dulu, ada. Baik. Selanjutnya, bagaimana sih cara kakak mengatasi tekanan akademik yang kakak alami? Tekanan akademik itu seperti bagaimana cara kakak supaya kakak ini kayak tidak terlalu stres kan? Selain olahraga tadi, mungkin apakah kakak curhat ke teman-teman atau kakak curhat ke orang tua? Tidak, kalau saya stres saya tidak pernah curhat ke siapapun. Jadi kakak sendiri ya. Mungkin kakak lampiaskan itu ke olahraga ya berarti. Iya. Baik. Untuk pertanyaan, bisakah kakak ceritakan, kan kakak tadi belum menceritakan kalau kakak itu kan sempat stres, sempat emosi. Nah, kakak itu di pesantren itu bagaimana? Apakah kakak menangis atau kakak murung atau kakak bagaimana? Untuk sekarang saya sudah tidak menangis lagi, saya tambah bersemangat, tambah banyak pergaulan saya juga di sana. Saya terikut lagi suasana. Terikut suasana. Baik. Kan sekarang kakak itu jauh ya dari orang tua. Nah, selama kakak jauh, apakah kakak itu sempat merasa kayak sendirian di sini atau tidak? Kayak, kan saya jauh nih dari orang tua, saya sendiri di Makassar. Kakak pernah merasa seperti itu atau tidak? Tidak, karena banyak juga orang yang mana-mana saja di Makassar, seperti saya, sepupu-sepupu saya yang ada di sini. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, kan ini saya juga merupakan salah satu alumni pesantren ya, jadi saya juga pernah lah. Nah, pernah enggak sih kakak itu selama stres sekali tuh kakak pura-pura sakit karena stres sekali? Iya. Pernah?
bisa tidak kakak ceritakan bagaimana itu kakak stres karena apa, dan kakak pura-pura sakit, bagaimana kakak pura-pura sakitnya? Jadi pas dibangunin subuh-subuh itu saya lagi datang futur saya jadi malas. Iya. Di situ pun saya acting sakit gitu. Jadi saya pun disuruh istirahat sama ustaz saya dan saya pun istirahat tidur. Tapi itu kakak berarti tidak, sebenarnya tidak tidak sakit ya berarti, cuman kakak mengantuk mungkin ya. Oke. Terus saya juga ini kan pernah merasakan stres ya di pondok, karena jauh dari orang tua. Apakah kakak ini yang pernah mencoba kabur dari pesantren saking stresnya atau tidak? Eh, tidak. Tidak. Oh iya. Saya juga ingin menanyakan kepada kakak, kalau di pesantren, kalau kakak merasakan stres itu, apakah kakak jadi tidak mood makan, tidak mau makan atau bagaimana? Jadi tidak makan, lebih suka saya menonton. Oh, jadi kalau kakak stres itu jadi tidak ada nafsu makan ya? Iya. Oh, baik. Eh, jadi karena tidak ada nafsu makan, jadi kakak kakak merasakan karena stres jadi kakak tidak ada nafsu makan berarti. Iya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, itu kan karena stres ya, jadi kakak itu merasa kayak udah usah makan deh begitu. Bagaimana sih, apakah kakak pernah, kan kakak bilang tadi kakak tidak pernah cerita ya ke orang tua kakak kalau kakak stres. Iya. Nah, terus bagaimana cara kakak menyampaikan kalau misalnya kakak tidak nyaman sama lingkungan itu? Kakak pernah tidak menyampaikan ke orang tua kakak bilang saya tidak nyaman di sini, pernah tidak? Pernah pas awal-awal masuk saya gitu, tapi pas sekarang mungkin lama makin nyaman, tidak lagi. Tidak lagi, karena berpikir juga sudah mau lulus ya. Iya. Jadi kayak jalani saja begitu. Nah, respon orang tua kakak pas kakak cerita bilang tidak nyaman kak di sini itu bagaimana? Dan bertahan saja. Itu emosi juga. Jadi suruh saya bertahan, jadi terpaksa. Awalnya terpaksa ya, karena orang tua bilang bertahan dulu, dicoba dulu begitu ya. Baik. Kalau kakak lagi stres, kakak itu kan menyendiri dan olahraga ya berarti tadi. Baik. Apakah apakah kakak memiliki pemikiran yang berulang-ulang yang dapat merugikan kakak? Jadi kayak kakak itu sering berpikir tidak, yang sering ada sempat kepikiran tidak, dan pikiran itu mengganggu kakak, tapi itu pikirannya itu berulang-ulang. Pernah. Pikiran seperti apa itu? Seperti hafalan saya yang saya memikirnya ulang-ulang dan tiba-tiba hilang, tiba-tiba datang lagi. Jadi kakak itu kadang merasa stres karena hafalan yang susah masuk, belum lagi dipaksa menyetor ya sama guru kakak. Nah, kan kakak bilang kakak itu kalau stres itu suka sendiri. Bagaimana teman-temannya kakak hadapi kakak kalau kakak mau sendiri? Apakah kakak dipaksa tetap ikut atau dibiarkan kakak sendiri dulu? Saya memaksakan diri saya juga untuk mengikuti sama teman-teman saya. Berarti kakak ini mau sendiri, tapi karena kakak bilang harus tetap bermain bersama teman-teman kakak, jadi kakak paksakan ya diri kakak. Baik. Mungkin itu saja wawancara kita pada kali ini. Terima kasih kepada kakak yang sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai oleh saya. Dari hasil wawancara kita tadi, saya dapat sedikit menyimpulkan bahwa kakak ini seorang yang sedang belajar di
kota yang bisa dibilang kota baru ya, kota yang baru kakak injak lagi. Dan kakak di sini itu tidak bersama orang tua, jadi kakak itu kadang merasa cemas, dan kakak kadang merasa stres berarti ya. Iya. Kakak merasa stres karena ada tekanan mungkin dari sekolah kakak mengenai tugas yang harus kakak selesaikan atau tugas yang harus kakak hafalkan. Jadi karena waktu sudah cukup, mungkin saya sampai sini saja sesi wawancara kita. Terima kasih banyak atas kesediaan kakak dalam mengikuti wawancara ini. Jawaban-jawaban dari kakak itu sangat berarti untuk saya, dan saya mau, kalau kan kakak lagi sekolah, kakak semangat lagi menjalani sekolah kakak, apalagi sekarang sudah mau SMA ya, sudah mau lulus dari SMP. Jadi kalau bisa kakak nikmati dulu lah waktu-waktu kakak bersama teman-teman kakak, dan dan selain nikmati, mungkin kakak juga bisa berpikir lagi kakak itu kedepannya mau seperti apa, agar kakak itu ada tujuannya ke depan. Baik, sekali lagi terima kasih atas kesediaan kakak dalam mengikuti wawancara saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Al Sihab.